Sebelum melanjutkan curhat hati pengalaman masa kelam, ini saya ingin menyampaikan juga isi hati saya. Saya ini termasuk orang yang sangat beruntung karena diizinkan Allah bertemu dengan manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Pertemuan saya ini pertemuan yang sangat mulia, menyambut bulan suci Ramadan. Ketika saya dapat direktur datang bersilaturahmi ke beliau, Masya Allah, kehidupan yang sangat sederhana tetapi penuh cahaya ilahi Rabbi. Dan saya bersyukur nama yang selama ini kita dengarkan Demuki sang panglima supporter fanatik PSM, hari itu saya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang luar biasa. Nah, Demuki, sebelum kita mendapatkan tausiah, ini mungkin ada pertanyaan. Di zaman sekarang ini kan boleh kata, siapa sih yang tidak mau uang? Tentu glamoritas kehidupan Demuki ketika menjadi panglima supporter fanatik PSG itu kan sangat menjanjikan uang yang luar biasa. Nah, sekarang apa yang membuat motivasi Demuki sampai melakukan hal yang luar biasa sekali? Saya anggap luar biasa sekali. Nanti saya membandingkan dengan kisah Utsman bin Affan, kebalikan dengan apa mungkin. Oleh karena itu Deku, saya mau bertanya itu tadi, apa yang membuat Deku ini sampai tiba-tiba hijrahnya itu luar biasa sekali. Dan yang kedua, kira-kira Deku meminta apa kepada Allah? Andaikan besok atau sebentar tiba ajalnya, apa yang Deku minta? Sudah siapkah Deku menghadapi itu? Lalu apa harapan Demuki kalau seandainya biiznillah atas izin Allah ajal itu tiba? Karena disampaikan tadi bahwa ajal itu kapan saja akan tiba, di mana saja berada. Nah, jadi yang pertama, apa yang membuat Demuki membalikan perahu bahtera ini bahkan 1000%. Yang kedua, apa keinginan Demuki seandainya tiba ajalnya? Apakah sudah siap atau apa? Silakan. Yang membuat saya bisa, yang Pak Ustaz bilang tadi, membalikkan keadaan ini, itu dia tadi karena pengalaman hidup Pak Ustaz ya, yang mungkin orang luar kalau lihat kehidupannya dia mungkin wah ini luar biasa ini manusia, kehidupannya wow gitu, kemana-mana PSM main ada bisa di sana dia mungkin di luar negeri, di mana di seluruh Indonesia, mohon maaf nah semua, tapi semua stadion di Indonesia sudah saya datangi. Saya ke sana disambut sama teman-teman supporter di sana, saya diterima, saya diapa. Apapun saya minta, mohon maaf. Karena ini saya bilang tadi, mohon maaf ini bukan untuk dicontoh, tapi karena ini curhatan, ini masa lalu saya yang sebenarnya orang bilang aib kalau kita mau ceritakan. Tetapi bagi saya masa lalu Demuki yang seperti itu saja Demuki masih mau berubah begitu, masih mau memperbaiki diri. Apalagi ada Deku yang cuma ya paling kenakalannya sebatas apa, jadi bilang anak muda ya apa tuh kau, istilah anak muda ya pas apa tuh baru kau ya, itu Demuki mau gitu, mau berubah itu. Dan yang selalu saya patokan itu, saya selalu biasa kalau duduk sendiri, selalu saya ambil KTP saya buka, ada nama, alamat, tempat tanggal lahir. Yang saya cari-cari di situ satu dikatakan Pak Ustaz, tempat tanggal wafat, tapi tidak ada. Jadi kalau ada yang masih malas musola, buka pakai KTP Ces. Buka KTP kita baca ada tidak? Kalau ada tempat tanggal wafat itu saya belajar, saya ikut jaga mata kalau ada yang seperti itu. Artinya apa? Kematian kita ini rahasia Allah. Ini langsung menjawab pertanyaan kedua tadi Pak Ustaz.
Kalau sudah siap gak ada yang mungkin apabila dijemput sang Khalid. Begitu saya sudah memproklamirkan diri hijrah Pak Ustaz, sepersekian detiknya saya selalu siap. Saya selalu siap. Artinya apa? Saya sudah yakin bahwa hidup saya, mati saya itu di tangan Allah. Dan itu bisa saja kapanpun Tuhan ambil. Tetapi biasa, mohon maaf, kita mau ke Malino saja satu malam, itu kita pasti ada persiapan Pak. Anak muda yang merokok pasti siap kawan rokok, beli Indomie, beli bensin, beli apa, itu pasti ada persiapan. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Tuhan jemput besok, sudah siapkah kita? Apakah kita sudah cukup bekal? Dan Alhamdulillah, walaupun kurang Pak Ustaz, tapi insya Allah saya sudah ada bekal. Saya sudah ada bekal. Saya sudah bisa, paling tidak apa yang saya lakukan kemarin saya sudah tinggalkan, dan saya sudah, ya orang bilang saya sadar 2 kali Pak Ustaz. Kalau kemarin itu sadarnya kemarin sempat juga saya ditanya, Demoki di bulan puasa ini atau selama ada COVID ini bagaimana? Saya bilang, saya bersyukur hidup di tahun ini di zaman ada COVID, ada COVID-19 ini, ada Corona ini. Karena apa? Selama Ramadan ini saya cuma di rumah dan belajar membaca Al-Quran Pak Ustaz. Dan saya berterima kasih Pak Ustaz, kemarin sempat ke rumah bawakan Al-Quran, dan itu alhamdulillah sudah juz 6 Pak Ustaz. Walaupun masih terbata-bata, dan saya kemarin sempat saya bertanya bagaimana pahalanya saya membaca Al-Quran dengan keadaan yang seperti itu Pak Ustaz, yang terbata-bata seperti itu. Sampai biasa kalau saya mengaji itu saya biasa ketawa sendiri, sampai bisa Tuhan aku mau belajar kurang mengaji. Tapi saya bilang tadi, alhamdulillah Tuhan masih sayang kepada saya. Karena apa saya bilang? Sudah umur seperti ini masih diberikan kemauan begitu Pak Ustaz, masih dibukakan hatinya untuk mau belajar. Sementara saudara-saudara kita yang masih muda, mohon maaf, yang penglihatannya masih terang benderang. Saya mau tantang, kalau ada yang masih kuat, yang masih apa, dalam 1 minggu pegang Al-Quran, alhamdulillah, bersyukur. Tapi kalau pegang handphone 1 kali 24 jam, mereka masih bisa bertahan. Nah inilah saya coba, memang tidak mudah sebenarnya Ustaz, memang tidak mudah untuk hijrah ini, tapi tidak sesulit juga yang seperti apa yang orang takutkan. Ya selama niatnya bismillah dari dalam hati, tidak akan ada yang susah lagi. Karena memang sebenarnya hijrah ini ya kewajiban kita, ya sholat, mendirikan, itu kan rukun Islam, rukun iman semua ada di situ dalam tuntunan hijrah ini. Dan yang memang ya haruslah seperti itu kita. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan saya mohon doanya Pak Ustaz, mohon doanya semua saudara-saudaraku, doakan seorang Demoki ini supaya bisa tetap istiqomah. Ya karena ya istiqomahnya inilah, hijrahnya mungkin bisa, cuma istiqomahnya inilah yang memang yang butuh perjuangan, yang butuh pengorbanan. Tapi insya Allah semuanya tidak akan sia-sia, saya yakin. Dan itu janji Allah, dan cuma satu janji yang tidak pernah terkhianati adalah janji Allah. Dan semua sudah terbukti dan semua sudah saya rasakan. Dan sekarang prinsip hidup saya Ustaz cuma ada 2 dalam hidup saya, hanya ada cobaan dan ada ujian. Saya diberikan musibah, situ saya anggap sebagai cobaan. Tuhan melihat sampai di mana kesabaran saya, sampai di mana kesabaran saya menghadapi cobaan ini. Saya diberikan hadiah, saya diberikan nikmat, saya anggap itu ujian. Oh Tuhan sedang menguji keimanan saya, sampai di mana saya mensyukuri. Apakah saya mendapat ini lantas saya lupa dengan Dia? Apakah setelah saya diberikan seperti ini
saya lupa untuk sujud di hadapannya, saya diberikan kenikmatan, ayolah salah, sebentar bisa selesaikan dulu ini. Itu yang saya takutkan Pak Ustaz sekarang. Saya takut saya melewati khayalan pala itu. Saya takut tidak mendapatkan pahala itu. Saya tidak takut tidak mendapatkan kemenangan itu setelah salat. Kenapa? Kita harus sholat. Karena itu menyanyikan apa setelah kita sholat. Saya takut tidak mendapatkan itu, Pak Ustaz. Itulah yang membuat saya tetap semangat untuk di jalan hijrah ini, Pak Ustaz. Masya Allah, para pendengar anak sejarah dimanapun berada, insya Allah sebentar akan dilanjutkan lagi dan kita akan minta tambah tausiah dari Ustaz kita tentang hakikat hijrah dan istiqamah dalam hijrah. Dan insya Allah kita akan bahas terus bentuk-bentuk hijrah itu sendiri. Silakan Ustaz. Jadi baik Ustaz kakanda yang saya hormati. Jadi sekelam apapun masalah kita yang berlumuran dengan dosa, tetapi ingat, jangan takut, pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala akan selalu terbuka lebar. Yang salah di sini adalah ketika kita melaksanakan ataupun mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan suatu perbuatan yang tercela, maka kita tidak tahu yang namanya meminta ampun kepada Allah ataupun dengan kata lain tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya kullu bani Adam khata'un. Setiap anaknya Adam itu ataupun manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Tidak ada yang luput dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kullu khata'in at-tawwabun. Akan tetapi sebaik-baik orang adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, sebesar-besarnya dosa adalah berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala kita ketahui sangat sayang kepada kita, sangat sayang kepada hambanya. Akan tetapi hambanya tidak sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui Allah Subhanahu wa taala dekat kepada kita, akan tetapi kadang kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu dikatakan dalam Al-Qur'an, wala taqnatu ala rahmatillah. Janganlah kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada hambanya. Olehnya itu, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Masya Allah. Kalau kita manusia berakal, kalau kita manusia yang syatir, kalau kita manusia dapat membedakan yang mana hak dan yang mana batil, tentunya kita akan memilih bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu hijrah itu berat, daiku. Memang sangat berat. Yang sangat sulit adalah istiqomahnya. Sama halnya kita ini, kalau kita menghafalkan Al-Quranul Karim, itu sangat susah, sangat gampang. Tetapi menjaganya, Ustaz dan daiku, itu sangat susah untuk menjaga Al-Quran yang kita hafalkan. Olehnya itu, seseorang yang hijrah itu senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, di mana Allah Subhanahu wa taala wa yazidul ladzina ihtadaw huda, di mana Allah Subhanahu wa taala menambahkan ataupun memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita perlu tahu yang namanya hijrah di sini adalah kita yang dahulunya bermalas-malasan mengerjakan sholat 5 waktu. Dengan hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin giat mengerjakan sholat 5 waktu tersebut. Yang dimana dahulunya kita bermalas-malasan berpuasa, akan tetapi kita hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan puasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui ada suatu perkataan ulama
ulama syuara dikatakan bahwasanya janganlah kita terlalu bangga kalau kita sudah hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita terlalu senang apalagi kita ini membandingkan diri kita dengan orang lain bahwasanya saya ini jauh lebih baik dari mereka. Jangan sampai ada terbenak dalam hati kita ini manusia yang terbaik, saya yang terbaik karena saya sudah taubat, karena saya sudah hijrah, karena saya ini sudah meninggalkan hal-hal yang buruk dan sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada kata-kata riya dalam hati kita. Nauzubillah. Jangan sampai ada terbenak dalam pikiran kita ingin dipuji sesama manusia. Maka kata ulama mengatakan seseorang yang demikian itu maka tidak bisa mencium baunya surga. Nauzubillah, summa nauzubillah. Olehnya itu saya juga akan persilahkan kepada kakandaku untuk menambahkan tausiah tentang pentingnya istiqomah dalam berhijrah. Waktu dan tempat saya persilahkan. As-salimin as-salimat, pendengar rasa cerdas dimanapun berada, waktu khususku, oke, ya semua senantiasa kita semua mendapatkan rahmat Allah. Amin. Saya ingin membacakan sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Taha ayat 82 dan ini mudah-mudahan menjadi satu sugesti kita. Apa kata Allah dalam mukaddimah tadi saya sudah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa inni laghafar liman taba wa amana wa amila salihan summa tada. Allah Subhanahu wa taala berfirman memperkenalkan dirinya kepada sebuah hamba-Nya. Apakah yang merasa saleh, apakah yang merasa berdosa, yang merasa mulia, yang merasa hina, Allah perkenalkan dirinya. Wa inni laghafar, wahai hambaku, saya ini Tuhanmu yang Maha Pengampun. Apa pesan psikologis untuk kita semua? Bahwa siapapun yang kita temui di muka bumi ini, apapun modelnya, bagaimanapun modelnya, senantiasa kita muliakan. Sebab Nabi mengajarkan itu. Itulah salah satu indikasi sehingga Nabi diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Nabi tidak pernah membedakan antara sahabat dengan kafir Quraisy. Selama dia baik, Nabi jauh lebih baik. Kenapa? Allah memperkenalkan dirinya. Wa inni laghafar, saya ini Tuhanmu yang Maha Pengampun. Dan mungkin saya dan kita semua yang ada di studio An-Nafs Dakwah dan dimanapun berada, kita harus paham, apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa itu, Allah hadir dalam ampunan dosa itu. Berapa banyak pun dosa kita lakukan, Allah laghafar, Allah Maha Pengampun. Tapi ingat, ada syarat yang ditawarkan kepada Allah untuk hambanya. Itu pun syarat bukan untuk kepentingan Allah. Kalau hamba itu mengerjakan tidak serta-merta Allah naik derajatnya sampai tinggi. Demikian pun sebaliknya, apabila syarat itu tidak diindahkan oleh penduduk dunia, Allah tidak turun derajatnya. Allah tetap Allah. Apa resep Allah dalam surah Taha ini? Bisa dibuka dalam Al-Quran. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kau ingin mendapatkan ampunan kau yang hambaku, saya ini Tuhanmu yang Maha Pengampun. Apa kata Allah? Liman taba. Liman taba. Modal yang pertama adalah taubat. Taubatan nasuha demi Allah dan ikut saudaraku dan seluruh kaum muslimin. Ini perlu kita waspada, perlu kita wanti-wanti pada diri kita. Jangan sampai tiba ajal kita tapi kita belum diberikan kesempatan untuk. Makanya Nabi mengajarkan kita doa setiap selesai sholat. Nabi SAW kekasih Allah, cahaya di atas cahaya. Apa yang diberikan? Nabi SAW mengajarkan kita doa setiap selesai sholat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikan saya keselamatan di dunia, wa afiatan fil jasad, tubuh yang sehat untuk beribadah kepadamu ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu yang bermanfaat, wa barakatan fil rizki, berkah rezeki, biar sedikit yang penting barakah, jelas hasilnya, wa taubatan qabla al-maut, taubat sebelum mati. Saudaraku dirahmati oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala.
wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut. Diberikan kasih sayang ketika kita sudah menuju pada alam selanjutnya setelah dunia. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menambahkan, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Mudahkan ya Allah kami untuk berproses ketika sakaratul maut. Demi Allah, sakaratul maut pasti akan kita alami. Apakah sakaratul maut itu diakhiri dengan husnul khatimah atau sul khatimah? Yang bisa menjawab pertanyaan itu demi Allah, diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing taubat kepada Allah. Husnul khatimah ketika sakaratul maut. Wan najata minan nar, dan dijauhkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, dan diberikan ampunan, tidak ada tanya jawab. Masya Allah, tabarakallah. Maka saudaraku dimuki, seorang ulama memberikan kita pemaknaan hijrah itu ada 3. Kita semua menjadi pembelajaran buat kita semua. Saya dan juga dimuki, kita semua, mobil khusus saya pribadi dan kepada saudara-saudara yang ada di studio Arah Cerdas Dakwah. Hijrah itu ada 3 yang harus kita perbaiki. Yang pertama, hijratul islamiyah. Bagaimana engkau berhijrah meninggalkan satu tempat menuju tempat yang mulia, dalam artian memperbaiki keislamanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagai pintu masuk pertama untuk kau dikategori sebagai hamba yang beriman kepada Allah. Rukun Islam sudah jelas, tidak usah kita bahas lagi. Maka hijratul islamiyah ini adalah modal utama untuk merangkak masuk ke dalam pintu golongan orang-orang beriman. Tapi ingat, belum tentu bertakwa. Belum tentu bertakwa. Saudara dimuki, takwa itu amat berat, tidak seperti kita bayangkan. Jadi yang pertama yang kita perbaiki adalah, yang harus kita manajerkan secara baik adalah manajeran keislaman kita. Bagaimana Islam itu hadir di muka bumi ini? Nabi diutus ke muka bumi untuk apa? Rahmatan lil alamin, bukan sebagai bencana. Dimanapun umat Islam berada, jadilah rahmat sekalian alam. Hijratul islamiyah. Yang kedua adalah hijratul thaqafiyah. Hijrah dari kebudayaan-kebudayaan yang tidak Islam. Kita tadi mendengarkan curahan hati. Kalau kita buka baju ini, para pendengar Arah Cerdas Dakwah, kita akan nampak tato yang luar biasa. Tapi yakinlah saudaraku dan kita semua, Allah tidak melihat itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa ta'atikum. Demi Allah, innallaha, sesungguhnya, harfut taukid, demi Allah. Allah tidak pernah melihat gambar tubuhmu, bagaimana bajumu, bagaimana kesimmu, wahai hambaku. Tetapi Allah melihat bagaimana hatimu dekat dengan Allah. Apa artinya tubuh salihah, tetapi hatinya ingkar kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Biarlah tubuh ini penuh dengan tato yang nampak depan kita ini, tetapi hatinya amat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat seakan-akan dia tidak pernah berdosa. Yang ketiga, hijratul insaniyah, membawa diri kita hijrah tubuh kita ini. Tubuh kita ini. Ayo bawa tubuh kita ini, kita semua termasuk yang mungkin. Kalau hijratul islamiyah kita lakukan, hijratul saqafiyah, kemudian kita rubah total kehidupan kita Islamiyah, walaupun tidak berlebihan, karena kita tahu kita tidak mungkin dan mampu melaksanakan seluruh sunnah-sunnah Nabi, karena kita manusia biasa. Walaupun Nabi manusia biasa, tapi samanya Nabi dan kita tidak boleh disamakan. Dan yang ketiga adalah hijratul insaniyah. Ayo sadarkan diri kita, mati senantiasa dekat dengan kita. Allahu Akbar. Jamaah pendengar Arah Cerdas Dakwah dimanapun berada, kalau ditanyakan apa yang dirasakan oleh Dekuki setelah hijrah, maka satu kata kuncinya, ayo hijrah. Maka Anda pun akan merasakan itu. Ini ada pertanyaan dari Street Light. Assalamualaikum Kanda Dekuki. Ini mungkin tips, ini bicara tips. Tadi mungkin sudah sampai oleh Dekuki. Bagi tipsnya dulu supaya bisa kita jaga hijrah tak. Ya, kalau tidak salah kan sudah jawab ya. Ya, tips itu. Kita lihat saja dan terima kasih atas pertanyaannya. Yang kedua dari Ahmad Alamsyah. Assalamualaikum Ustaz Dekuki. Assalamualaikum untuk Dekuki. Minta tipsnya bagaimana menjadi istiqamah dalam berhijrah tapi tetap menjaga hubungan baik dengan teman yang masih belum hijrah. Wassalam. Tadi juga sudah dijawab. Ya, apa namanya, Pak, kita jangan juga membatasi diri, Pak Ustaz. Saya tidak mau sama itu karena
Prinsip saya seperti ini sekarang Pak Ustaz. Kita jangan pernah membenci orang yang mencela hijrah kita. Kita jangan pernah menjauh orang yang tidak mau hijrah bersama kita. Tapi tetaplah rangkul mereka, jangan pukul. Sayang mereka, jangan dicaci. Mereka belum tahu nikmatnya hijrah, mereka belum nikmati nikmatnya, indahnya itu berhijrah, sehingga mereka belum mau hijrah. Tapi pada saat kita dekat dengan mereka, perlihatkan inilah nikmatnya hijrah, inilah nikmatnya saat kita berhijrah. Insya Allah, saya seorang supporter Pak Ustaz. Saya berjanji saya tidak akan menjadi supporter sebelum saya bisa menghijrahkan sebanyak mungkin saudara-saudara saya supporter. Allah, Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi saudaraku Ahmad Al-Absar, demikian jawaban dari Uki. Intinya ketika kita merasakan indahnya hijrah, maka keindahan itu bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dirasakan, dinikmati, dilaksanakan, dan dilestarikan. Tapi tidak berarti bahwa kita menjaga jarak. Artinya belum tentu kita lebih baik daripada orang lain. Sebagaimana diajarkan Nabi tidak pernah membedakan orang lain. Semua sama di mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ini dari Arwini Maharani. Bismillah, saya mau bertanya Ustaz. Assalamualaikum. Ketika kita memulai hijrah, awal-awal kita masih merasa senang dengan perubahan yang ada, tetapi istiqamah pada pilihan yang kita pilih itu sulit. Pertanyaan saya, hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan sebelum memilih untuk hijrah, dan hal-hal apa pula yang harus menjadi pegangan kita untuk tetap istiqamah? Terima kasih. Pertanyaan dia tadi sudah jawab ya, bahwa segera luruskan niat, kemudian laksanakan perintah Allah dengan jalan taubat. Silakan. Hijrah itu sebenarnya apa ya? Tidak bukan menjadi pilihan sebenarnya, itu kewajiban. Ya bukan pilihan. Kalau pilihan itu kau mau jalan atau naik motor atau naik mobil itu pilihan. Kalau ini kewajiban, karena memang kita harus mau masuk surga ya harus itu. Jadi ya untuk tetap istiqomah itu kita harus tetap menjaga yang 5 dan 6 itu, rukun Islam dan rukun iman yang pasti. Insya Allah dengan kita menjaga yang 5 dan 6 itu, insya Allah semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana dan istiqomah. Insya Allah kita tetap istiqomah di alam. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahkan Ustaz kita? Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, janji Allah bagi mereka berpegang teguh atas iman didasari dengan hijrah, niat yang mulia kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Demi Allah, ini janji Allah, bukan janji caleg, bukan janji pejabat, bukan janji manusia, bukan janji makhluk, tapi janji Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang ada di muka bumi. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah, dan barang siapa saja. Artinya kondisi ini akan mengarah kepada siapa saja, dan bisa jadi kondisi sebaliknya bisa terjadi pada diri kita. Apakah kita beriman kepada Allah atau keluar daripada iman? Makanya Allah menjanjikan sesuatu yang dahsyat, Allah menjanjikan sesuatu yang hebat. Apa kata Allah? "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang takut kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dia takut, dia bertakwa kepada Allah. Fi kulli waqtin halin nasbai, dalam kondisi apapun bertakwa kepada Allah. Apa kata Allah? Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan engkau jalan yang lurus. Yaj'al lahu makhraja, jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan dunia. Ketika saudaraku mungkin meyakini bahwa hijrah dari kehidupan yang lalu menuju hijratul Islamiyah, hijratul Saqafiyah, hijratul Insaniyah, yakin bahwa Allah Maha Kaya, maka itu dirasakan. Yang kedua, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang tidak pernah diduga-duga. Tidak pernah mungkin berpikir bisa kita ketemu. Tapi karena berkah hidayah petunjuk Allah, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Siapa diberikan petunjuk sekali-kali tidak akan tersesat. Tetapi siapa tidak diberikan petunjuk, dia tidak akan mendapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang berserah diri setelah dia niat tulus ikhlas semata-mata hijrah karena Allah taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, cukuplah untukmu Allah menjadi penjamin. Ya Rabb, ampuni kami Allah, ampuni kami. Hidup kami ini antara azan dan sholat. Hidup kami ini hanya antara azan dan sholat.
Maka oleh karena itu as-saimin, para pendengar Ar-Rafsa Safari, Ar-Rafsa channel dakwah dimanapun berada, momentum Ramadan, kita akan melewati fase pertama, yaitu malam rahmat. Allah curahkan rahmat untuk kita semua. Himbauan pemerintah untuk tidak salat berjamaah tidak melunturkan keimanan dan hijrah kita untuk tetap sujud kepada Allah, mendirikan sunnah walaupun di rumah masing-masing. Karena sesungguhnya dimanapun hamparan bumi ini halal untuk sujud kepada Allah kita semuanya. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubung karena waktu juga yang membatasi kita, atas nama saya selaku moderator pembaca baik, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dapat jawab. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Satu pesan kami, tuliskanlah sahabatku apa yang kau rasakan saat ini, dan rasakanlah apa yang kau tuliskan saat ini. Nasihatilah kami dengan cinta, cintailah kami dengan nasihatmu. Semoga Allah merahmati kita semua, dan kita minta kesimpulan kalkulasi daripada sang hijrah mantan panglima supporter fanatik PSM Makassar Dengkuki Nugraha kepada beliau, dan setelah itu ditutup dengan doa dan zikir. Sebelum doa kita zikir dan doa. Silakan. Paling saya cuma mau bilang pada semua saudara dulu, kalau kita tidak bisa berlomba-lomba berbuat saleh dengan orang-orang yang saleh, berbuat baik dengan orang-orang yang saleh, maka cukuplah kita berlomba bertobat dengan para pendosa. Karena yakinlah Tuhan itu lebih menyayangi hambanya yang berdosa dan mau bertobat daripada hambanya yang soleh tapi tidak pernah mau bertobat dan selalu merasa dirinya bersih dan suci. Saya selalu bilang di teman-teman, di saudara-saudaraku semua, dan ini kata-kata kalau seandainya saya ada rezeki, ada uang, saya mau patenkan sebenarnya kata-kata ini. Dengkuki itu bukanlah orang baik, tapi Dengkuki mau belajar untuk menjadi baik, dan insya Allah setelah tahu jalan baik itu akan mengajak saudara-saudaranya ke jalan kebaikan itu, insya Allah. Mungkin itu dari saya, Pak Ustaz, sebagai closing statement dari saya. Mudah-mudahan kita semua bisa berhijrah dan kembali ke jalan Allah. Amin. Insya Allah. Baik, tentu merinding tubuh ini mendengarkan ungkapan hijrah yang tulus. Kita berharap penilaian dari Allah. Sekali lagi saya pinjam kata-kata seorang ulama, sahabatku, tuliskanlah apa yang Anda rasakan untuk kami, dan rasakanlah apa yang Anda tuliskan untuk kami. Nasihati kami semua dengan cinta, dan cintailah kami dengan nasihat-nasihat. Kepada Ustaz kita, mungkin di awal yang zikir lalu ditutup dengan doa. Al-Fatihah mazkur. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berdoa yang insya Allah dibawakan oleh kakanda kita Ustaz Haji Muhammad Arafa Idrus, marilah kita bersama-sama menundukkan hati kepala kita dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling indah ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selain memperbanyak istighfar, karena kita ketahui bahwasanya salah satu senjata bagi orang-orang yang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu doa sendiri. Allah sudah berjanji dalam Al-Qur'an, "Ud'uuni astajib lakum." Maka berdoalah kepadaku, maka saya akan mengabulkan doamu tersebut. Saya kembalikan kepada Ustadz kita Haji Muhammad Idrus SHMH. Beliau ini merupakan salah satu advokasi juga Kandauki di perusahaan kami juga. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan waktu. Saudara-saudara dirahmati oleh Allah, para pendengar rasa cinta di mana berada yang ingin mendapatkan hidayah Allah, sama dengan kita semua. Hari ini kita menahan lapar dan dahaga sejak terbitnya fajar, dan insya Allah tidak lama lagi kita mendapatkan kenikmatan dijanjikan Nabi ketika berbuka puasa. Maka mari kita tundukkan hati kita
Saya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan maqbulan wa wasi' li rizqan thayyiban fatub alaina taubatan nasuha, fatub alaina taubatan nasuha. Hambamu ini datang padamu, tuntunlah kami kemana pergi. Kami tersesat di jalan dunia, tak tahu lagi arah kembali. Sudilah engkau mau maafkan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rabb, wahai Tuhan yang Maha Besar, wahai Tuhan yang Maha Besar, wahai Tuhan yang Maha Besar, terkadang kami tidak menyadari atas kebesaran-Mu ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, wahai Tuhan yang Maha Pemurah, terkadang kami hamba-Mu tidak merasakan dan mengakui kemurahan-Mu pada hamba-hamba, sehingga kami ingkar nikmat, kami jauh dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kami sadar bisa jadi kehidupan kami yang berantakan sejak awal sampai hari ini disebabkan karena faktor durhaka kami kepada-Mu ya Allah, disebabkan kami terlalu ingkar pada-Mu ya Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ya Allah, bisa jadi kehidupan kami hari tidak berkah sejak awal sampai hari ini karena disebabkan karena kedurhakaan kami kepada kedua orang tua kami, ibu bapa kami. Ibu yang telah mengandung kami 9 bulan lamanya tidak pernah berkurang ikhlasnya, malah terus bertambah. Ibu yang telah melahirkan kami, nyawa taruhannya dengan dasar ikhlas ya Allah. Ibu yang menyapih kami 2 tahun lamanya dengan air susu yang tidak pernah dicatat berapa liter yang kami minum dalam sehari. Tapi berapa banyak anak saat ini yang mencatat setiap orang tua mengambil harta anaknya dicatat sebagai utang. Na'udzubillahi min dzalik. Berapa banyak anak saat ini yang mencatat utang. Setiap seorang tua mengharap bantuan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah tak berdaya. Ya Allah, berapa banyak saat ini anak-anak di antara
kami yang memasukkan orang tua kami panti jompo. Sementara ketika kami kecil, dijaga penuh ikhlas. Begitu mendapatkan nikmat Allah di dunia ini, merupakan itu semua bagaikan angin yang berlalu tanpa bekas. Ya Allah, bisa jadi hari kesuksesan yang Engkau berikan karena doa tengah malam orang tua kami, ibu kami, ayah kami yang tidak sudi, jangankan kelaparan, digigit nyamuk pun tak sudi mereka. Bisa jadi kesuksesan anak-anak hari ini karena telapak kaki orang tua yang panas berkeringat menjelajahi bumi ini demi sesuap nasi anak-anaknya, agar anaknya hidup bahagia tidak terhina. Berapa banyak catatan utang yang orang tua kami catat dan tidak pernah disampaikan pada anak-anaknya demi kebahagiaan anak-anaknya. Ya Allah, ampuni kami, maafkan kami, wahai ibu, wahai ayah. Ya Allah, izinkan kami berbakti dan membahagiakan kedua orang tua kami. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami. Izinkan kami waktu untuk mengabdikan diri pada kedua orang tua kami, agar jalan menuju surga senantiasa terbuka. Ya Allah, ya Allah, momentum Ramadan menjadi momentum hijrah dari alam gelap menuju alam yang terang benderang, dari anak yang durhaka menjadi anak yang saleh, datang duduk bersiku mencium kedua kaki orang tuanya, sadar karena Allah, bukan karena dipaksa. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, jangan Kau sia-siakan air mata yang keluar sore hari ini menjelang berbuka, kecuali air mata itu Kau jadikan hidayah untuk kami, agar hati kami senantiasa istiqamah dalam hijrah, istiqamah dalam iman, istiqamah dalam amal saleh, istiqamah hablum minallah wa hablum minan nas, memuliakan kepada sesama manusia tanpa melihat mereka. Izinkan kami berbuat baik menjadi sumber kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, as-saimi kaum muslimin muslimat, pendengar Arab saja kami dimanapun berada. Inilah kajian sore kita hari ini, menampilkan sosok yang sangat luar biasa, dan kita saling mendoakan satu sama lainnya agar senantiasa istiqamah dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam hijrah. Dan insyaallah kami hadir besok dengan pukul yang sama, pukul 16.30, dengan narasumber yang tentu tidak kalah menariknya di Arab Sajidul Dakwah. Atas segala kekurangan dimaafkan. Minallahi wa sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.